Antamani adalah channel untuk pembelajaran uang kuno, sehingga akan mempermudah bagi siapa saja yang berniat mendalami pengetahuan uang kuno atau numismatik. Pada video ini akan diuraikan sejarah diterbitkannya uang Borneo, pecahan Rp1 dan Rp2,5 tahun 1961, yang khusus diterbitkan untuk daerah Sabah dan Sarawak masa konfrontasi dengan Malaysia, serta latar belakang diterbitkannya uang kertas seri sukarelawan yang dikenal dengan seri Dwi Kora, yang terkait dengan konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Kedua nominal uang Borneo tersebut sebagai uang pemerintah, artinya pemerintah yang menerbitkan uang tersebut, bukan Bank Indonesia. Ketentuan tersebut atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1953 tentang pengeluaran uang pemerintah. Dalam peraturan tersebut, untuk pecahan kecil sampai dengan Rp5, pemerintah mempunyai kewenangan mencetak sebanyak-banyaknya Rp175 juta. Sedangkan pecahan lebih besar dari Rp5 ditangani oleh Bank Indonesia. Saat ini peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan semua pencetakan uang ditangani oleh Bank Indonesia. Sebagaimana fungsi uang bukan hanya sebagai alat pembayaran, tapi juga berfungsi sebagai alat perjuangan. Dua pecahan uang kertas Borneo tersebut sengaja dicetak untuk mendukung perjuangan Indonesia sehubungan dengan konfrontasi dengan Malaysia tahun 1961 terkait dengan klaim daerah Sarawak dan Sabah yang tumpang tindih antara Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Brunei. Tidak beda halnya penerbitan khusus uang Irian Barat waktu Indonesia ingin memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, juga uang khusus yang diterbitkan untuk daerah Riau guna mencegah intervensi mata uang dolar Malaya digunakan di wilayah Republik Indonesia. Pembahasan uang Irian Barat dan Riau terdapat di video lainnya. Ketiga jenis uang yang diterbitkan khusus tersebut, termasuk uang Borneo, semua bergambar Soekarno, mengingat Soekarno sebagai tokoh besar dan dikenal oleh masyarakat kawasan bahkan dunia. Desain utama ketiga uang khusus tersebut menampilkan wajah Presiden Soekarno dengan harapan popularitas Soekarno dapat merengkuh hati masyarakat daerah yang dipersengketakan. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. 1. Kalimantan sebuah provinsi di Indonesia. 2. Kerajaan Brunei. 3. Sarawak. Dan 4. Sabah atau Borneo Utara. Inggris berkeinginan menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah negara boneka Inggris, dan pembentukan Federasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan tersebut, sehingga akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah. Pada bulan antara Mei dan Agustus tahun 1963, diadakan perundingan Mapilindu, Malaysia, Filipina, dan Indonesia tentang kemungkinan konfederasi serta penentuan jajak pendapat di wilayah Sarawak dan Sabah. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang dikoordinir oleh PBB. Namun sebelum uji coba jajak pendapat, Malaysia mengumumkan federasinya pada tanggal 16 September 1963. Malaysia berpendapat bahwa pembentukan federasi merupakan masalah dalam negeri, sehingga tidak ada hak negara lain turut campur. Akan tetapi Indonesia melihat hal ini sebagai pelanggaran terhadap persetujuan Manila, juga sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 12 April tahun 1963, sukarelawan Indonesia mulai memasuki Sarawak dan Sabah
untuk menyebar propaganda dan melakukan penyerangan serta sabotase. Kemudian pada tanggal 3 Mei tahun 1964, pada sebuah pidato, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang isinya 1. Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia, dan 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah guna menghancurkan Malaysia. Perintah Dwi Kora inilah diwujudkan dengan mencetak uang kertas seri Dwi Kora atau dikenal juga dengan seri sukarelawan yang terdiri dari nominal 1 sen tahun 1964, kemudian nominal 5 sen tahun 1964, kemudian nominal 10 sen tahun 1964, selanjutnya nominal 25 sen tahun 1964, dan pecahan kecil yang paling besar dengan nominal 50 sen tahun 1964, yang desain utamanya pada semua nominal tersebut menggambarkan beragam sukarelawan. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli, Presiden Soekarno mengumumkan akan mengganyang Malaysia. Meskipun Filipina tidak turut serta, namun Filipina memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi terbentuk pada tanggal 16 September 1963. Brunei menolak untuk bergabung dan mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1962. Begitu juga Singapura keluar di kemudian hari dan menjadi negara merdeka. Demikian uraian latar belakang sejarah diterbitkannya uang kertas Borneo nominal Rp1 dan Rp2,5 tahun 1961, serta uang kertas seri sukarelawan atau sering disebut seri Dwi Kora yang terdiri dari pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, dan 50 sen tahun 1964 terkait dengan pidato Bung Karno tentang Dwi Kora. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.